Mari sebelum kita ngaji, kita menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, kepada pengarang kita, masyayikh dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan ini bisa juga menjadi sabab kita mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi Mustafa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa likafatil anbiya'i wal mursalin syu'riya wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilal malaikati wa rabbina rabbina wa siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa ala sabiqina Allah wa ma tanassalana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cintai orang tua kita ya, kita adakan Fatihah, kakek nenek kita seluruh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa ja'al jannata Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul ada fasal fil haqiqati, di dalam menyatakan hakikat. Fasal ini menerangkan tentang hakikat. Wa'lam, ketahuilah olehmu anal hakikat, tak sesungguhnya hakikat itu abahu perkara batinun yang bagian dalam. Jadi yang dinamakan hakikat itu ketahuilah itu bagian dalam, tidak ada yang tahu orang. Jadi orang itu hakikatnya itu buahnya amal itu bagian dalam, tidak ada yang bisa tahu kecuali kita dan Allah sendiri. Jadi jangan pernah menilai orang secara syariah saja, karena orang yang biasa mengerjakan syariah belum tentu bisa melihat bagian dalamnya daripada secara buahnya syariat itu bisa diketahui tentang adanya ibadah orang. Nah, sini ketua sini, ini ada tempat ini yang sudah disediakan. Lanjut. Jadi bisa diketahui buahnya syariat dengan rajin sholat, berarti buahnya nampak. Rajin beribadah, buahnya bisa nampak. Nanam sayur-sayuran, nanam buah-buahan bisa nampak. Itulah menandakan tumbuhnya syariat, berarti makin subur karena bisa diketahui secara zahir, secara dilihat. Tapi kalau batin, siapapun tidak akan pernah bisa melihat, walaupun dia secara mata batinnya bisa menengok, tapi tidak sepenuhnya bisa menengok batinnya
Waduh. Ada orang yang ketika jalan itu sambil zikir subhanallah, 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 alhamdulillah. Belum tentu batinnya bisa dilihat zikirnya sama nggak sama yang di dalam syariatnya, dalam ucapannya. Maka batin itu tidak bisa ditembus, karena yang tahu hanya dia dan Allah. Karena sesungguhnya hakikat itu sirun rahasia, sangat rahasia. Syariat itu bisa nampak dan gamblang, tapi kalau yang namanya hakikat itu rahasia, sir maknawiun, maknanya itu sangat rahasia. Itu karena apa? Wabiha, sesungguhnya itu kelawan hakikat ngarofa bisa melihat billahi kelawan Allah. Jadi yang bisa melihat itu secara hakikatnya itu dia sama Allah langsung itu ya hanya melalui batin, melalui hakikat tadi. Kalau orang mengerjakan hakikat tanpa juga didasari dengan syariat, maka zindik, terpleset, berarti salah. Maka qad arada man hududi, bisa berpaling dari beberapa bagian al-basyariyati yang berbentuk manusia, artinya bangsa manusianya itu sudah berpaling. Kalau orang nggak ada sejalan dari syariat dan hakikat itu bisa berpaling, maka nanti lama-lama orang itu tidak mau sholat, karena dia menganggap bahwasanya dia sudah paham betul, meninggalkan syariat zindik, terpleset, lari. Berarti banyak di Jawa sana yang Islam militan, yaitu kepercayaan, percaya adanya Allah, yakin sama Allah, kehidupan dia juga milik Allah, tapi dia nggak sholat. Ini berbahaya. Layan dulu, tidak bisa dilihat orang. Ini golongan Syekh Wali seperti Syekh Baid Nasabandi, punya murid, beliau muridnya di Indonesia ini Syekh Abdul Wahab Rokan Langkat. Langsung Syekh Abdul Wahab Rokan Langkat ini mengambil sanad torekoh langsung kepada Syekh Baid Nasabandi. Beliau saja tetap dibilang wali kutub, dibilang wali. Syekh Abdul Wahab ini tetap menjalankan syariat. Ternyata sampai sekarang orang-orang yang ikut suluk itu tetap mengerjakan sholat, nggak ditinggalkan. Lah kenapa orang-orang yang sekarang ini lebih pandai di luar daripada torekoh itu, dia mengerjakannya secara hakikat tapi tidak pernah mengerjakan secara syariat. Nah, baginda Nabi itu juga dulunya itu dibeat oleh malaikat Jibril. Dibeat Nabi itu juga disumpah dibeat. Maka kalau kita melihat ke sana, beliau orang-orang penyebar agama di daerah Sumatera ini yang udah jelas-jelas beliau Syekh Abdul Wahab Rokan Langkat ini banyak murid, diantaranya di daerah dekat kita itu ada di daerah Gunung Slamet itu muridnya. Nah, ada lagi di dekat kita sini di Besilang Baru, Syekh Arif Siregar itu juga muridnya. Nah, mereka saja berjuang di sini dulu, tidak hanya syariat kita tidak pernah nampak. Beliau juga sholat Jumat, sholat wajib, sholat wajib, berarti syariat beliau tetap ditegakkan. Jangan kita itu sudah ikut toreko, ikut ilmu secara hakikat terus gak sholat, terus ajarannya siapa? Gak ada. Beliau pernah mengajarkan seperti itu. Nah, dan banyak tersebar di Indonesia ini. Bahkan beliau pernah itu dulu kisahnya wali yang pernah difitnah oleh Belanda. Ini Syekh Abdul Wahab ini wali Allah yang pernah difitnah Belanda. Katanya beliau ini menggandakan uang logam, sehingga beliau diasingkan ataupun bisa dikatakan nama orang Belanda itu diusir lah.
pergi ke Malaka, buka di sana, buka di Malaka. Ternyata di daerah Besilam itu, di Langkat itu tidak bisa keluar sumber minyaknya, itu tumpah langsung. Bahkan perekonomian di sana itu bisa nggak bisa hidup. Artinya itulah bentuk kekuasaan Allah. Maka seorang wali yang bisa tahu hanyalah wali Allah. Tuh. Jadi sehingga beliau itu dicari di daerah Malaka, rupanya sudah di daerah Kubu. Nah, di daerah Kubu. Jadi beliau itu terus terakhirnya dicari oleh Raja Sultan Langkat, disuruh kembali ke sana, diberikan tempat tanah itu 5 hektar untuk berjuang, sembari beliau disuruh menjadi penasihat sultan. Nah, berarti itulah kisah singkatnya. Maka kita sudah bisa bayangkan, jangan pula kita itu secara bisa batin kita tembus, tapi sholat tidak mau, itu ya juga kriminal. Kriminal, Ustaz. Nah, kriminal itu. Wah, betul tuh. Walayakubu, dan tidak mau mencari di laut Allah iwadun, jadi gantinya dunia wal ukhra dan akhirat. Lihat, karena sesungguhnya orang yang tubuh itu mencari, goleki orang tersebut mencari Allah kepada Allah, bilai kelawan Allah, kepada Allah, bilai karena Allah, binalai dari Allah. Nah, kalau sudah orang itu mencari terus di mana Allah itu, pasti dia itu memakai secara batin, tidak bisa dicari secara syariat. Kalau dicari secara syariat tidak bakal jumpa Allah itu. Maka kita diajarkan di dalam agama kita, suruh kita itu ketika mengerjakan syariat seolah-olah kita itu secara hakikat jumpa komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Ketika kita sholat, disitulah ada bacaan, itulah komunikasi antara yang membaca dengan yang dipandangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kan kewajiban kita yang mengerjakan syariat, ya haji, zakat dan lain sebagainya, secara gamblangnya kalau kita bisa melihat, kalau secara syariat itu Allah itu dinampakkan, berarti tidak mungkin Allah itu nampak secara zahir. Allah bisa nampak melalui batin. Batinnya wa'anja man hajabil kainati, artinya dihilangkan dari sifat-sifat yang bisa menghalangi manusia itu bisa melihat Allah. Walayaro, dan tidak tahu orang tersebut nasau terhadap dirinya orang tersebut. Maka bagaimana sucinya Allah? Allah itu maha. Kalau kita sholat, wajib kita itu mensucikan diri. Suci secara zahir itu wudu. Nah, suci secara batin yaitu ikhlas. Suci secara zahir itu melaksanakan perintah dengan takbir. Lah, suci secara hakikat atau secara batin berarti kalau sudah diangkat itu berarti hilanglah rasa penghalangnya dari apapun yang menghalangi manusia. Fa'ilan mawjudan bihaqi. Jadi apapun yang dikerjakan kita, wujudnya, haknya itu ya Allah. Loh, oh berarti kalau gitu Allah yang kerja, yang ngapain kita? Ya wujudnya adalah Allah. Yang menggerakkan ya Allah, yang membuat diam ya Allah, yang membuat bisa mendengar ya Allah, yang mengucapkan lafaz ya Allah. Ibadah itu ya semuanya yang
menggerakkan Allah. Berarti kalau kita pikir-pikir ya lucu orang ibadah itu. Lah manusia itu kan mati. Yang menghidupkan ya Allah, yang nyuruh nyembah ya Allah, yang nyuruh baca Allah, semua itu yang gerakan Allah. Ya seolah-olah lucu, tapi seperti itulah. Maka kalau kita pikir-pikir seperti halnya seorang dalang memainkan wayang. Wayang itu mati, yang memainkan dalang. Nah dalang itulah sebetulnya kalau dipikir-pikir itulah yang berperan semua barang mati yang jadi wayang itu. Jadi kita nggak usah heran kalau besok itu orang itu nggak bisa muncul karena nggak dimunculkan. Orang itu besok hilang karena dihilangkan. Oh besok orang itu begini karena diginikan. Oh yang mainkan itu dalang. Kalau dalang itu nggak susah. Apa ada dalang palak sama wayangnya? Ada. Menurut. Maka dalang itu juga punya perasaan sama wayangnya. Wayang sing dablek contohnya. Wayang sing dablek sapa contohnya? Kalau waktu doro perang karo entah apalah, entah apa namanya, boleh dewa atau cakil apa itu kan si dalang itu kalau merang kan agak gerem sama yang musuhnya, yang ini yang bagus contohnya. Begitu juga Allah juga punya perasaan begitu, gerem nengok Palestina itu. Sebetulnya gerem dengan orang-orang, tapi semana artinya berarti Allah itu bisa nampak oleh batin. Yang mengangan-angankan itu batin, bukan pikiran. Kalau Allah dipikir-pikir tidak ada bakal jumpa, tapi batin. Ngono. Jadi itulah melalui syarat ya wudu, ada waktunya. Ngono. Karena li'annahu qad takhallaqa, sesungguhnya orang itu sungguh-sungguh punya tata kerama bil akhlaqillahi. Jadi memakai tata kerama kalau mau beribadah kepada Allah. Li'anal haqiqat, karena sesungguhnya hakikat itu lahadza, tidak ada batasnya hakikat itu. Wala jihad, tidak ada apa arah yang berarti yang bisa mewujudkan fajamil akhwali, semua beberapa perilaku manusia itu, wanadirihi, dan penglihatannya manusia itu, wanutfihi, dan ciptaannya Allah, ataupun bisa dikatakan ibadah kepada Allah itu betul-betul perilakunya harus bersih, punya akhlak. Wah, sholat tapi sih ketawa, itu ada akhlak kalau Gusti Allah. Gimana mau bersih hatinya? Wong masih kubur-kubur, masih cerita-cerita, masih orang jelas. Maka wala tasilu ilal haqiqati, tidak akan nyampe hakikat itu illa biisbati syariati, kecuali dia mau menetapi syariat. Ini tetap syariat itu tetap dikerjakan. Puasa ya kita puasa, sholat ya sholat, wa tarekati dan toreko. Jalannya itu loh li'ana syariat, karena sesungguhnya syariat yang kita kerjakan tiap hari, sholat subuh, sholat asar itu kalau kosri seperti kulit. Jadi syariat itu kulit pakai J, syariat itu kulit. Jadi kulit kelapa lah bisa dikatakan. Ya nggak enak kulit kelapa, itulah syariat. Minal juzi, dari kelapa. Wa tarekatu, dan sesungguhnya toreko itu kalusi seperti santan. Jadi kan harus boleh santan itu mau langsung dikeprok terus jadi santan, tidak bisa. Dikupas dulu, kulitnya dulu dikuasai, dibuang dulu. Kalau udah bisa menguasai kulitnya, baru cari santan kita. Nah, kalau si santan itu ya harus yang asyofi, yang bersih, nggak asal santan. Itu diibaratkan li'ana syari'ata kalau masih, sesungguhnya syariat itu seperti kulit minal juzi, dari kelapa. Jadi syariat itu seperti kulit kelapa. Wal haqiqatu kalufsi as-sofi, jadi
Torekoh itu seperti santan yang bening. Nah, makanya orang-orang yang suluk-suluk itu ya itu torekoh itu. Wal hakikota, dan sesungguhnya hakikat itu kadung seperti minyak. Lah minyaknya itu loh hakikat. Di mana cari minyak itu? Bibatinil lubi, di dalamnya santan. Direbus dulu lama-lama jadi minyak. Orang ngerti banget jalan syariat, terus langsung bisa lompat toreko tanpa ada usaha yang sangat kuat mau mencari minyak itu. Wala yatawassalu, dan tidak akan bisa nyampe ilal lubi terhadap santan illa bihadil qasri, kecuali membuang kulitnya. Gak bakal bisa dapat santan kalau kulit kelapanya itu nggak dibuang dulu, nggak bakal dapat. Cuma mau dapat santan kulitnya nggak dibuang. Ya, wala ila dulit, dan tidak akan dapat minyak ila bitokis lubi, kecuali membuang santan ataupun mendapatkan santannya itu cemana diolahnya. Menuhai hasil jauh kalau tanpa adanya usaha. Habis santan itu direbus, nanti jadi beluduk minyak. Ayanalah, apakah kamu bisa mencari ahadun maqamal hakikati, ahadun satu orang maqamal hakikati terhadap tempatnya hakikat. Wahwa, yaitu ahad yukhalifu, berbeda ataupun perbedaan, yukhalifu syariat, perbedaannya syariat. Wa torekota, dan toreko yang berbeda, yang namanya syariat ya syariat, toreko ya toreko, hakikat hakikat. Kita sekarang bawa egrek itu syariat. Untuk egrek sawit itu udah kita egrek, perasaan kita udah putus, itu secara torekonya sudah putus. Hakikatnya kalau udah putus, dia di atas pasti jatuh. Gak mungkin gak jatuh, biar udah di awang-awang itu, udah grok itu udah di awang-awang, gak mungkin dia jatuh. Itu tingkatannya. Maka oleh sebab itu gak gampang, maka sholat terus tanpa digali. Yang torekohnya ya susah mencari hakikat. Torekohnya saja dicari tanpa syariat ya gak bakal jumpa. Nyari secara hakikatnya saja gak ada kerjaan torekohnya, gak bakal jumpa. Tiga itu tingkatan yang bisa sampainya ke dalam bahasa kulit, santan, dan minyak. Kalau sudah itu bisa dipergunakan minyak itu, mau untuk kusuk, mau untuk masak, udah bebas, mau untuk apa-apa bisa dipakai. Nah itu, jadi kalau kita bisa katakan syariat, torekoh, hakikat. Ya hakikat ya ma'rifat itu. Nah maka oleh sebab itu, ayo kita jangan hanya belajar diri kita tok, belajar hanya untuk diri sendiri. Bagaimana kita punya perasaan, prasangka baik terhadap orang lain, itu termasuk bagian daripada berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka kepada Allah yaitu berprasangka yang baik. Wa'lam ayyuhal muridu al-nasibu, wa'lam ketahuilah olehmu ayyuhal muridu, para murid-murid al-nasibu yang hasratnya terlalu menggebu-gebu, atau lifu yang boleh jangalani dadiakan kepadaku Allah ayaka, dan kepadamu minarrohibina, dari golongan orang-orang yang senang semuanya, mutawajihina kang pada madhep semuanya, muraqibina yang pada ngintip semuanya. Ngintip itu nginjem-nginjem. Anaka sesungguhnya kami pula tasilu, tidak akan bisa nyampe ilallah kepada Allah Ta'ala illa bitawajuhi, kecuali dengan menghadap, tawajuh ilallah kepada Allah. Mana ada orang bisa dapat kalau tanpa sholat? Sholat lah, itu namanya madhab, tawajuh. Kalau sholatnya syariat itu
sholat tawajuh. Kalau sholatnya orang tawajuhnya orang toreko yaitu khataman tawajuh namanya. Lah tawajuhnya orang yang hakikat atau ma'rifat itu jelas setelah mencari dua itu dapat. Syariat sudah dikerjakan, torekohnya sudah ditawajuhi, baru hakikatnya insya Allah akan mendapat giliran nyampenya muraqabah. Kalau udah muraqabah, wes insya Allah wahdatul wujud. Jadi mengesahkan wujudnya Allah ba'da isbat syariat setelah semua ditetapkan secara syariat. Secara syariat sudah dicari, sudah dapat, insya Allah akan mendapatkan yang namanya wahdatul wujud. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muhtahimi ya Habibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid ala muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Qudus lana bil fulus kertas hijau halus halus ibarakatin Habib Husaini al-Idrus Allahumma obat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma obat moga pinaringan selamat Allahumma kita getri sugi bebek sugi mari Allahumma kita getri sugi sapi berangkat haji amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.